Jadi Mas Aswin ini guys, selain dia punya hobi beternak, mengajak juga lingkungan sekitar untuk cinta alam. Kulinernya juga, keseniannya juga gitu ya. Dan ini ujung dari desa. Di sini hidup, satu desa bisa hidup. Kenapa mikirin orang? Mama aja pakai motor loh itu. Sepeda motor itu. Di sini mayoritas masih petani. Nah, kita jadikan dia dosen. Kita bayar dia seperti bayaran dosen. The Hakim Story. Biar semangat bikin videonya, ayo dong subscribe The Hakim Story. Thank you guys. Assalamualaikum guys. Di The Hakim Story kali ini gue baru kenal dengan Mas Aswin. Ini ada peternak muda yang menginspirasi kita semuanya. Ternyata di sini juga banyak generasi muda yang jadi ikut aktif ya. Ya, ikut aktif. Membangun desanya. Membangun desa. Desa ini jadi mudah-mudahan jadi desa wisata. Amin. Desa wisata peternak. Maaf ya, kameramen gue udah haus dari tadi berepisode-episode. Desa wisata, ya mudah-mudahan jadi peternak-peternak itu tersemangati, tidak hanya hasil ternaknya saja, tapi jadi buat wisata juga. Jadi keuntungan kalau kita bisa menjadi desa wisata itu petani bisa sejahtera, karena pertanian bisa kita angkat dari sektor wisata pertanian. Jadi kita di sini nanti segmennya kita bikin sebuah wisata tapi berbalut edukasi. Jadi kita kasih bikin makan kambing, ngangon, bebek, jadi gitu ya. Besok di sini namanya Mas Irfan. Mungkin kita akan pakai nama Gebang Institut. Gebang Institut. Ya, nanti kita ada pertanian, dosennya petani. Orang yang akan belajar semua belajar ke pertanian. Iya. Itu dosennya tuh. Ya kan? Ke peternakan. Nih, lagi ngumpul di sini. Ini siapa jenenge? Bener gak sih bahasa Indonesia? Namanya Sopo. Namanya siapa? Mbak Patmi. Mbak Patmi ini. Joni, penggemarmu loh Mas aku Mas. Masa namanya Joni? Iya. Asli. Kenalan. Iya. Aku nggak matching sama muka. Iya. Jangan salah. Ya, namanya Joni Martono. Wah. Kenapa nggak Tono aja? Enggak. Kenapa nggak Tono tuh bener? Itu siapa aja yang belakang? Masuk. Tata. Tanti. Juni. Iya. Ini kita lagi ngumpul guys ini di rumah joglonya Mas Aswin. Nah ini Pandes nih. Pandes ya. Iya, penduduk lokal sini ya. Asli. Zaman candi ini Mas ya. Nanti hari ini kita mau ke candi juga. Ini candi ini tidak bisa semua orang masuk, emang peraturannya sekarang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah aku diizinin nanti untuk masuk untuk cari tahu mengenai candi itu bahwa leluhur kita tuh oke, hebat-hebat lah. Nah sekarang kita tinggal enaknya saja, jangan rusak gitu aja lah, udah ya. Merawat warisan. Ya itu apa? Ini dari Mas Joni nih. Mas Joni apa? Modern decoration. Beliau ini UKM setapak. Setapak apa? Setapak Ya, atau dibuka biar jenengan yang buka lah. Nih ada IG-nya setapak 9. Ada YouTube channel juga. Apa ini iki? setapak apa buat Coba kita buka ini pisau. Ini juga Ini juga UKM kita. Aduh. wah. Apa iki? Pokoknya sesuai dengan selera Mas Irfan. Ya. Oh ini. Mbak minta kertas. Oh, Itu wall dia decor. tahu. Itu wall decor, nanti kalau dia malam, kalau kena cahaya dia bisa nyala. Ini glow in the dark. Oh iya, bahannya apa ini? Bahannya dari batu, tapi di finishing pakai fosfor. Nih, makau. Keren. Ini buat dinding ya Mas ya? Buat dinding. Buat dinding. Oke. Ini dipasarkannya di mana? Biasanya sih Jabodetabek Mas Malan. Oh, berat-berat ini bahannya batu. Ya, kalau itu untuk stepping stone pijakan taman. Sayang banget. Hah? Ya, Koi. hiasan nanti di Koi. Iya di Hafim sana. Tuh, iya, siap. Ini ada HP juga nih. Oh. Ini HP Sopo. HP sampean punya telu. HP-nya 3 loh. Iya, agak sombong ya. Itu 3 fungsinya apa aja HP? Selingkuhan. Tahu aja. Aduh. Oh iya bagus ini. Ini bikin sendiri. Ini punya staff juga banyak Mas. Ya, ada di sana.
di workshop. Ini kalau ini kan karya seni, kok diinjek sayang nggak sih Mas? Ya sebetulnya sayang, cuman kan bisa untuk kalau itu biasa Mas, nggak nyala. Jadi kalau benci hiasan di taman. Iya, oke. Nah, ini kalau ini dari selanjutnya nih. Udah tahu begini. Ini UKM yang ada di sini Mas Irfan, di desa ini juga ada ini namanya pandai besi. Ini tajam banget loh Mas Irfan. Ini serem banget loh ini. Ini buat kurban ini oke nih. Iya, oh ya kurban bener. Dia takut soalnya. Buat ngiris dagingnya, Iya bener. Mas aku kok ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Lagi mas. Miring Mas Irfan. Gini, nyon saya Bu. Gini. Oh iya. Ngiris. Nah. Kalau buat sunat bisa nggak Mas? Udah sekali. Oh ini ada pandai besi sini juga? Iya, ada pandai besi. Ini buat aku? Buat Mas Irfan nih. Nanti ini buat kru teman-teman ada juga. Iya. Wah ini produksi semua sendiri? Ini produksi dusun sini. Dusun Gebang semua. Hebat banget loh. Ini siapa yang ngegerakin? Mas Aswin jangan-jangan ya? Satunya Mas Aswin. Beneran? Ya, betul. Bener betul. Ya. Nanti ini nanti bagian dari wisata kita, wisata kuliner. Ini oleh-oleh khas dari dusun sini. Gitu. Iya. Kayaknya lapar Mas Irfan. Ini Mbak Pia Patok 19. Iya. Kayak dewa ya, dewa 19. Apa lagi? Jadah. Tapi halal. Biasa haram jadah. Oh iya. Ini jadah. Bener kan? Jadah. Dari ketan Mas itu Mas. Jadah. Ada serius loh. Kalau jadah itu Kita bercanda. iya. Kuliner serius kok ya. Jadah itu Udah tegang ya. Dari ketan itu dari ketan. tangannya sama tempe. Oh, ini sebetulnya bikinan simbok saya Mas. Jadi dari ketan itu dimasak prosesnya lama. Diicipi saja. Rasanya khas Jogja, manis-manis. Manis-manis. Ini dibuka toh? Ya. Ini dimakan toh ini ya? Dimakan juga boleh. Kelolotan. Makan juga boleh. Ini makan gini? Iya. Ya. Sampai bacem. Ya. Sama ketan. Bikinnya lama kenapa? Kalian sambil main HP. Main nonton ya gimana nggak lama? Lamanya gimana? Ya bikinnya karena manual kan. Harus tahapannya itu panjang lah Mas. Jadi nggak bisa instan. Enak. Masalah disambi sama bikin itu. Iya. Jadi lama. Ini yang bikin ibu saya. Kamu buat ibunya ya. Ya, Waalaikumsalam. Ini udah mulai berdatangan tuh guys. Warga-warga sudah mulai berdatangan. Kelompok capil. Dari Jadi- Wonosobo ya? Hah? Mas Irfan dari Wonosobo ya? Kemarin? Enggak, maksud aku asli Wonosobo. Enggak, aku Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Iya. Jadi Mas Aswin ini guys, selain dia punya hobi beternak, mengajak juga lingkungan sekitar untuk cinta alam. Salah satunya ya udah beternak supaya nanti ada jadi wisata. Iya. Dan untuk menjadi desa wisata itu perlu persiapan banyak. Salah satunya itu kayak souvenir-souvenir, kekayaan lokalnya juga harus diangkat dari makanan, dari apa namanya kulinernya juga, keseniannya juga gitu ya. Karena di sini salah satu warisannya juga sudah ada candi. Candi itu ya banyak candi-candi sekarang harus dijaga. Jadi karena banyak generasi selanjutnya itu kurang menghargai. Kurang paham. Agama apapun kita harus menghargai apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita gitu ya. Betul? Iya. Gitu. Jadi Mas Aswin tuh ini jadi Mas Aswin yang ayo gitu. Penyemangat paling tinggi. Oh iya. Waduh. Ini lebay. Katanya ini idola Mama ya. Kalau aku di sini 2019, cuman kalau di perumahan itu 2012 awal datang ke Jogja. Kenapa harus di sini? Karena ini posisi yang cukup strategis, ada candi, saya bisa menghidupkan candi, dan ini ujung dari desa. Ketika di sini hidup, satu desa bisa hidup. Kenapa mikirin orang? Karena saya nggak ke sini kalau dulu nggak dipikirin orang. Karena mereka dulu mikirin saya, sekarang harus mikirin mereka. Padahal kan sampai itu pendatang toh, maksudnya dari Malang datang ke Jogja. Kenapa
begitu cinta gitu? Karena saya menemukan keluarga sini. Orangnya tuh ramah-ramah, Mas Irfan. Di sini keluarga saya sendiri galak-galak Di sini orangnya ramah-ramah. Jelasin yang binatang dua arah ke candi dulu. Oh, oke. Jadi salah satunya itu Pak RT ini. Dulu saya punya Black Swan, Mas Irfan. Aku juga baru punya. Ya, itu itu tahun 2016 itu orang belanja terus lepas. Terus 2 pasang lepas. Black Swan. Itu bisa terbang ya? Enggak, dia waktu itu hujan terus dia berontak lepas kandang. Saya bingung itu pesanan orang dan saya nggak tahu harus ganti pakai apa itu lepas itu. Ditemukanlah Pak RT ini tadi. Di daerah sini. Sampai sini dari perumahan ujung tadi. Terbang sini. Jalan sampai ke sini. Black Swan itu bisa terbang tinggi nggak sih? Bisa, tapi dia pakai landasan. Jadi kayak pesawat, Mas Irfan. Dia terbang kalau ada landasan panjang. Kalau dia pengen terbangnya kalau takut. Apapun dia bisa terbang kapanpun dan iseng aja terbang. Iseng aja, tapi kalau ada landasan. Kalau nggak ada landasan dia nggak bisa. Landasan itu kalau ada trek panjang kayak pesawat, dia lari terbang. Ya di rumahku bisa deh. Terus depan gue ada jalanan. Sampai rumah kalau. Iya juga. Akhirnya itu terbang jalan kabur hilang sampai sini dan ditemukan oleh Pak RT. Entar jadi RW dan kelurahan dan camat ya Pak. Ditemukan. Sekarang RT berapa Pak? RT 4, nanti naik jadi RT 5 Pak. RT 6 itu naik Pak. Naiknya jadi RW dong Mas. RW Dukuh gitu. Angkanya dong. Oke. Jadi itu salah satu yang kenapa nyari terus ketemu sini angsanya. Ketemu nanya-nanya orang, ternyata alhamdulillah diamankan Pak RT karena kalau nggak gitu dia bisa lepas ke sungai. Ke sungai dia akhirnya nggak tahu kemana. Nah itu salah satu kenapa saya berhutang budi. Pas kesini, akhirnya iya akhirnya berhutang budi dengan masyarakat sini. Karena kalau itu Black Swan lepas, uang segitu saya gantinya gimana dulu? Iya, cukup mahal ya. Zaman semono. Iya. Akhirnya kayak sinetron gini. Iya. Oke juga nih gitu. Akhirnya bangun di sini. Iya, bangun di sini. Memang ada jejak. Ya itu jadi semua apapun daun jatuh aja kan. Iya. Udah catatan dari Tuhan. Yang pencipta Allah ya. Bener. Apalagi seperti ini ya udah emang udah digariskan untuk memajukan daerah sini. Terus ininya tantangannya apa di sini? Mama aja pakai motor loh itu. Sepeda motor itu. Tuh mama loh. Kok ya pas lewat? Di sopo. Ke sawah. Ke sawah. Mama udah tua pakai daster. Iya itu gak masuk angin itu. Oke. Kesulitan apa memajukan daerah sini? Sebenarnya bukan kesulitan tapi tantangan. Karena memajukan sebuah dusun atau desa itu kan memang kita tidak bisa mengambil orang-orang profesional. Kita harus adanya itu. Kendalanya dimaksimalkan yang ada dan memang akhirnya standarnya jauh dari harapan. Tapi itu tantangan, bukan sebuah masalah. Itu tantangannya gimana caranya mereka mampu. Oke. Ini kan banyak kepala tuh, kepala pikiran masing-masing. Apalagi ini orang asli sini semuanya. Yeah. Nah, pasti punya ada rasa gini sih. Iki opo pendatang ngatur-ngatur. Enggak. Karena yang asli sini nggak ada yang ngatur. Kecuali Pak RT tuh. Sewu. Oke, enggak gitu. Terus jadi kekuatan daerah sini apa aja menurut Mas? Saya bisa membayangkan di sini bisa jadi Jatim Park. Wow. Karena di desa wisata yang lain mereka cuma punya sungai. Mereka bisa memaksimalkan sungai. Cuman ada yang juga memaksimalkan sawahnya, candinya. Kita semua punya. Candi ada. Candi, sungai punya. Sawah ada. Ada hutan lagi tadi. Hutan juga ada. Embung ada. Embung itu apa? Embung itu danau. Danau ada. Orang Sunda tuh embung tuh nggak mau. Iya. Itu danau. Jadi kalau itu semua bisa di-grid jadi satu, kita bisa jadi semacam park. Wah, kalau itu juga harus ada kerjasama kesepakatan luas sekali. Iya, luas sekali. Tapi kita bisa selama kita memang sepakat untuk bareng-bareng membangun. Ini lahannya lahan warga semua? Ada lahan warga, ada lahan desa. Nah, kebetulan juga kan di sini juga ada corporate juga melirik ini untuk dijadikan wisata. Makanya kita bergerak itu biar tidak ditinggal.
Oh iya. Nah, jadi kalau ini udah mereka yang garap, otomatis kita hanya penonton. Mentok tukang parkir. Aduh, iya nggak mau toh? Iya, Jadi, harus menjadi tuan di tanah sendiri, betul ya. Dan kita harus mencontoh teman-teman kita di Bali. Ya, betul. Zaman dulu sih, sekarang Bali juga banyak orang-orang asingnya ya, yang punyanya. Saya membayangkan itu 10 tahun lagi di sini itu sudah nggak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi anak-anak yang nggak kuliah. Semua selesai dengan ekonomi dan pendidikan. Mata pencariannya sini apa tuh? Di sini mayoritas masih petani. Petani, bukan berarti harus ditinggalin petani. Enggak, kadang-kadang petani itu berhenti di satu generasi tertentu. Ya, kita jadikan dia dosen. Kita bayar dia seperti bayaran dosen nanti. Iya. Karena ini sekolah alam jatuhnya. Iya. Wow. Ini institut. Wow. Target berapa lama? 10 tahun ke depan? Tahun ini kita jalan untuk ke Embung, insya Allah udah jadi. 2023 kita udah mulai berani untuk opening mungkin. 2023. Hubungin aku promoin. Siap. Ya. Iya, jadi. Jadi kalau yang gini tuh ya udah dimaksimalkan kekayaan alam. Jadi petani tetap menjadi petani, peternak tetap menjadi peternak, tapi mereka tidak menggantungkan hasil panen gagal atau tidak. Mereka panen yang nggak panen, mereka tetap bayaran dapat gaji yang itu lebih dari ekspektasi. Jadi kan kalau kita ke tempat taman edukasi itu sawahnya dibikin sawah-sawahan, danau-danauan. Ini semua gitu. asli, ini original semua. Ini semuanya asli. Jadi memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan alam itu bukan berarti mengeruk sampai habis. Tapi memaksimalkan yang ada. Jadi kekayaan alam itu tidak hanya sebatas batu bara, sebatas emas, sebatas nikel dan lain-lain. Tidak ambil jual tapi juga memaksimalkan yang ada. Kekayaan Indonesia itu ada kekayaan yang nggak dimiliki oleh orang-orang luar. Kadang-kadang kita lupa, dihancurin. Saking banyaknya lupa. Iya, jadi maaf ya kalau aku ngomong aku salah. Kelapa sawit semua. Lahutannya hilang. Lahutan itu lebih mahal daripada si kelapa sawit yang merusak tanah juga sebetulnya. Bukannya nggak boleh, tapi dibatasi. Sorry, antar gue takut ditangkap. Oke. Iya, ada tukang bakso bawa hak. Kita ke candinya boleh nggak sih? Ayo, boleh. Masa tinggal di sini? Iya. Di sini. Kamarnya mana, Mas? Di belakang sini. Oh, gitu. Di belakang. Cuman masih berantakan. Oh, iya. Oh, nggih. Burung unta pantesan itu. Monggo nanti ada mungkin ibu-ibu minta foto. Oh, boleh. Mas. Yowes. Oh, si nenek tuh. Iklan Mas. Ini loh dia loh. Kayaknya sudah anti angin itu. Itu nenek itu. Itu yang tadi. Neneknya yang tadi. Awan. Angkat teleponku Awan. Hei. Maaf dia suka kesurupan. Oh iya. Awan, hei. Jangan mikir macam-macam, hei. Awan.